menyaksikan Energy Corner CNBC Indonesia untuk membahas potensi dan pengembangan biodiesel di tanah air. Saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Kemudian ada Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina, Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, serta Kardaya Warnika, anggota Komisi 7 DPR RI. Kita akan bahas bersama topik menarik kita pagi hari ini, biodiesel untuk kemandirian energi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Anda bertiga, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa satu persatu. Ada Mars Ega Legowo Putra, Pak Ega. Kemudian selamat pagi untuk Pak Dadan Kusdiana dan juga kepada Pak Kardaya Warnika. Kita awali dari Pertamina, kita akan menyapa Pak Ega. Pak Ega, ini kita tahu Pertamina sudah mengoptimalkan dengan level yang terbaik untuk fasilitas yang ada untuk bisa mengimplementasikan biodiesel ini. Bagaimana Pertamina ke depannya mulai dari sekarang bisa terus mendukung penyaluran biodiesel agar semuanya bisa dipastikan aman dan secure? Ya Mas Erwin, Pertamina ini mendukung pemerintah untuk penyaluran biodiesel ini sejak tahun 2006. Tahun 2006 ini Pertamina terus mendukung ini dengan perkembangan yang signifikan. Di tahun 2006 ini penyaluran biodiesel waktu itu masih kecil di awal-awal sekitar 0,11 juta KL. Tetapi kalau kita melihat tren pertumbuhan sampai dengan tahun 2020, ini peningkatan cukup signifikan. Dan sampai tahun 2021 ini seperti disampaikan tadi, kita mencapai 0,81 juta KL perkiraan di tahun 2021. Memang efek pandemi ini di tahun 2020 pertengahan sampai akhir itu mengurangi konsumsi BBM. Tetapi kita melihat daily sales di tahun 2021 ini terus meningkat. Kalau kita melihat penjualan harian untuk di sektor biosolar itu kita sudah mencapai posisi 44 juta KL perkiraan kita di tahun 2021 ini. Sehingga untuk harian ini kita trennya sudah mendekati tahun 2019 pra-COVID. Kita mendekati kurang lebih sudah 98 kondisi pra-COVID di bulan Juni. Sehingga memang harapan kami di tahun 2021 ini target yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Pertamina ini mempunyai 114 terminal yang kita lakukan untuk dukungan penyaluran biosolar ini. Di mana awal-awalnya itu kita hanya mempunyai 69 lokasi blending. Saat ini kita sudah mempunyai 114 lokasi blending. Tentunya ini untuk memperkuat dukungan penyaluran biodiesel ke depannya. Demikian Mas Erin dari Pertamina. Baik, Pak Ega, terima kasih. Dari Pak Ega kita beralih ke Kementerian SDM, ada Pak Dadan Kusdiana. Pak Dadan Kusdiana, informasi yang kami peroleh ini pengembangan biodiesel rupanya menjadi bagian konsistensi dari strategi pemerintah untuk bisa segera lepas kita dari import BBM. Kabarnya pun B30 ini Pak Dadan sudah berhasil memangkas import BBM kita. Bahkan Pertamina juga sudah tidak lagi banyak mengimport solar. Apa yang bisa dikonfirmasi dan diklarifikasi Kak? Benarkah informasi tadi Pak? Terima kasih Mas Erwin. Betul bahwa program biodiesel ini berjalan sejak 2006. Secara komersial sebetulnya kita mulai di 2008 ya. Waktu itu Pak Kardaya di 2013 juga memulai program-program waktu itu B7,5. Nah sekarang kita ini sudah di B30 sejak 2020. Jadi secara total misalkan sebagai angka-angka yang relatif masih fresh dalam 4 tahun terakhir, biodiesel ini sudah dipergunakan secara nasional sekitar 20 juta KL. Ini kalau dihitung dengan harga solar impor, kita ini sudah bisa menghemat devisa sekitar 120 triliun. Itu selama 4 tahun terakhir ya. Nanti 2021 kan sekarang masih jalan. 2021 target kami 9,2, meskipun tadi Pak Ega itu menyampaikan ini posisinya sudah kembali ke 2019 ya, prediksinya kan 44 juta KL. Itu prediksi solar, karena kita masih ada beberapa yang juga yang relaksasi ya, jadi tidak menggunakan B30 untuk beberapa wilayah, misalkan untuk yang di daerah ketinggian juga untuk alutsista, ini tidak menggunakan biodiesel dalam campurannya. Bukan artinya biodieselnya tidak aman secara teknis ya, tapi memang biodiesel juga punya keterbatasan dari aspek parameter, dia tidak terlalu kuat untuk tahan dingin misalkan ya.
Nah itu jadi sudah 120 triliun penghematan devisa, sudah 20 juta KL selama 4 tahun, sehingga ini meningkatkan ketahanan energi nasional. Pertamina sudah bisa menyediakan sendiri solar yang untuk dicampur. Kalau dari pantauan kami, Pertamina sudah tidak melakukan impor dari pengadaan solarnya. Jadi persis ini bisa meningkatkan ketahanan energi, menyerap tenaga kerja. Kalau dari catatan kami, ada 2,7 juta tenaga kerja yang terlibat ini di dalam penyediaan biodiesel, mulai dari petani, kemudian penyalur, produsen, juga sampai distributor di lapangan yang menyalurkan ke 114 titik khususnya yang Pertamina. Ini juga terjadi peningkatan nilai tambah secara nasional dari CPO menjadi biodiesel. Kalau kita hitung itu selama 4 tahun tadi, angkanya 31,9 triliun. Terjadi peningkatan nilai tambah di dalam negeri dari CPO menjadi biodiesel. Gitu Mas Erwin. Baik, Pak Dadan, berarti memang terbukti bisa banyak sekali memangkas import yang sebelumnya banyak membebani negara kita. Kita beralih ke anggota 7 DPR RI, ke Pak Kardaya Warnika. Pak Kardaya, dari perspektif Dewan DPR ini Pak, bagaimanakah DPR menilai produksi biodiesel di tanah air sejauh ini? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya mesti dilihat dulu dari yang paling pangkalnya atau paling ujungnya. Tujuannya ini apa? Apakah tujuannya ini untuk meningkatkan ketahanan energi atau tujuannya itu untuk kemandirian energi atau tujuannya itu untuk mengurangi masalah defisit neraca berjalan atau mengenai ekspor impor. Itu harus clear dulu karena jangan sampai kita ini tujuannya nanti pertama masalah ketahanan energi, kedua belok masalah ini karena sudah banyak contoh di negara-negara lain, saya sebutkan misalkan Brazil. Brazil sudah berhasil 100% menghilangkan pemakaian BBM dari minyak bumi. 100%. Dia pada waktu itu memakai bio yang dari cassava. Ujung-ujungnya dia akhirnya dibatalkan semua karena masalah keekonomian. Karena apa? Kalau kita tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan energi, maka 3 hal harus selalu dipegang. Pertama, ketersediaan. Oke, kelapa sawit tersedia cukup, mungkin bisa ditambah dengan ditanam. Kedua, akses untuk mendapatkan mungkin bisa kita tingkatkan dengan membangun infrastruktur. Ketiga, affordability. Affordability masalah harga, dikaitkan dengan harga kita kalau mau menggantikan BBM, harga minyak bumi. Itu karena pada waktu beberapa tahun yang lalu, kenapa ini kita genjot antara lain untuk menyelamatkan perkebunan kelapa sawit pada waktu itu. Karena produk kelapa sawit itu di pasaran pada waktu itu tidak laku atau kurang laku karena di-ban oleh Eropa. Sehingga kita mau menyelamatkan antara lain dengan memakai ini. Jadi itu dulu yang harus clear gitu tujuannya. Nah, sekarang kalau tujuannya itu adalah untuk ketahanan energi, maka kita harus memikirkan apakah kita ini memakai yang mana untuk ketahanan energi. Karena apa? Kita mempunyai sumber energi yang sangat banyak ragamnya. Untuk itu kita harus pakai yang terbaik. Ada dulu profesor saya mengatakan, satu lagi profesor saya mengatakan, kalau memakai kelapa sawit, ini ada tantangan utamanya, berarti kita taruhkan makanan manusia dengan makanannya mesin. Ini agak bahaya ini. Karena apa? Karena kelapa sawit itu sebagai minyak goreng dianggap sebagai makanan manusia, lalu dipakai untuk makanannya mesin yaitu BBM. Nah itu kata dia itu hati-hati. Tuhan biasanya tidak begitu mengendak tuh. Tapi itu urusan yang lain ya. Tapi kita harus clear dulu ini tujuannya apa ini? Tujuannya apakah ketahanan energi atau tujuannya adalah masalah ekspor. Lalu tadi disebutkan meningkat. Meningkatnya itu dari sisi
jumlah uangnya. Tapi kalau kita bicara mengenai kelapa sawit, yang harus dilihat adalah meningkatnya itu dari persentase terhadap ini. Kalau semuanya turun, kalau konsumsi BBM turun, jelas kelapa sawit akan turun. FAME, maksud saya FAME yang dipakai untuk biodiesel itu akan turun. Jadi kita sekali lagi harus clear, tujuan awal harus dipegang teguh untuk ketahanan energi utamanya itu. Baik, kita beralih ke Pertamina karena tadi anggota Komisi 7 DPR RI sudah mention mengenai FAME. Ini Pak Ega, sepanjang 2021 sampai per hari ini sebenarnya serapan FAME paling tidak hingga Juni 2021 ini seperti apa sih Pak Ega? Serapan FAME-nya cukup bagus Pak Erwin, sampai Mei ini 2,9 juta KL. Jadi tadi juga disampaikan juga oleh Pak Dadang ya. Jadi kalau kita melihat tren impor solar di Pertamina ini sejak kandungan biosolar ini sejak tahun 2000 sudah sangat minimal sekali. Kita tinggal 0,5% itu ada impor, itu pun situasional apabila ada turnaround kilang atau seperti mungkin ada kendala suplai atau trip kilang. Tetapi secara 2020 itu kita zero impor. Ini kondisinya kalau kita bandingkan di kondisi 10 tahun yang lalu, tahun 2010 itu impor solar itu masih sekitar 30% daripada konsumsi. Tapi kondisi 2019 itu benar-benar kita sudah sangat minimal dan di 2020 itu zero. Tentu dari sisi kemandirian energi ini sangat baik ya. Kalau mungkin disampaikan juga tadi dari Pak Kardaya bahwa untuk tujuan daripada biodiesel ini seperti apa. Tentu kalau dari sisi kemandirian energi khususnya untuk solar dan mendukung kondisi makroekonomi Indonesia tentu ini sangat baik. Tadi saya sampaikan bahwa tren bulan Juni ini sudah mendekati pra-Covid, kurang lebih -2 dari kondisi normal. Tentunya kalau tren ini bisa dijaga, saya yakin depannya sampai akhir tahun 2021 apa yang ditargetkan oleh pemerintah seperti yang disampaikan Pak Dadang tadi bisa tercapai. Begitu Pak Erwin kondisi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.